kali ini sebetulnya ini sudah perencanaan udah tahun lalu. Cuman saya nggak puas karena saya pingin, karena ini adalah hadap-hadapan dengan negara lain. Selain ini kawasan termasuk yang tertinggal, tapi ini juga merupakan kawasan terluar. Jadi ini ngerangkap ini statusnya pulau ini berhadapan dengan negara lain. Karena saya karena anggaran kami terbatas, maka kemudian saya meminta bantuan dari teman-teman alumni ITB untuk membantu bagaimana membuat desain yang baik, yang ramah lingkungan, supaya kalau dilihat dari luar itu civilized begitu. Seperti itu. Bu, kalau gambaran besarnya seperti apa sih, mau dikembangkan, mau jadi seperti apa? Ya, ini idenya kemarin mungkin Pak Gembong nanti yang bisa mengembangkan. Awalnya saya hanya karena tugas saya memang untuk kawasan tertinggal, terluar dan terpencil itu. Nah, saya hanya nangani masalah perumahan awalnya. Nah, tapi kemudian dilihat dari teman-teman alumni ITB ini, kawasan ini bisa dikembangkan. Jangan dilihat kok jadi luas gitu. Karena kalau pengembangan itu nanti bisa berimplikasi positif terhadap pendapatan dari warga setempat. Nah, nanti kita akan lihat. Kita belum tahu, karena baru melihat lokasi ini seperti ini. Nanti setelah ini akan ada tindak lanjutnya, kita akan ada staf kita yang tinggal di sini dan sebagainya. Teman-teman ITB ini nantinya juga akan diajak ke daerah lain, 3T lain atau cuma bekerja di sini? Nanti ini enggak yang maksudnya bagaimana? Apa maksudnya kolaborasi dengan ITB? Ini kita macam-macam. Jadi kalau saya di Papua itu nangani aksesibilitas. Nah kemudian transportasinya kapal. Nah saya kerjasama dengan ITS karena ada jurusan perkapalan. Kemudian ada di atas itu karena dia BBM mahal, kita buat motor listrik. Nah saya kerjasama dengan ITS untuk membuat motor listrik. Nah dengan ITB ini komprehensif lengkap, karena sekali lagi saya tidak mau limbah domestik rumah tangga ini masuk ke sungai gitu. Jadi penanganannya, kemudian masalah sumber daya energi itu juga. Jadi nanti kita nangannya, kenapa saya minta bantuan teman-teman ITB, karena ini lengkap kita nanganinya, bukan hanya sekedar rumah itu, tapi bagaimana rumah itu benar-benar ramah lingkungan dan kemudian sumber dayanya, energinya terpenuhi. Kemudian aksesibilitas, terutama aksesibilitas untuk pendidikan dan sebagainya bisa. Itu dalam jangka waktu berapa tahun sih, Bu? Ya nanti kita lihat, saya belum tahu nanti planningnya. Nanti tadi teman-teman ITB nyampaikan, Bu, kita bisa cari investor, kemudian ini bisa bagian dari penanganan komprehensif. Nanti kita lihat kalau nanti bisa cepatnya di mana. Tapi yang jelas kami dari Kementerian Sosial ingin ada perbaikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi itu. Jadi ini sekarang staf saya lagi turun untuk bagaimana menangkap permintaan warga. Kalau Ibu tadi kan bilang ada dua hal. Yang pertama dilakukan kan bikin bank sampah sama yang pemancar untuk sekolah bersama, itu kapan, Bu, itu mulai? Itu segera, kalau itu gampang. Makanya sekarang kita cek titik lokasinya di mana. Setelah itu kita cepat sekali, kalau itu seminggu bisa kelar. Itu. Kalau itu cepat, kalau masang tower itu sama panel-panel itu cepat. Kalau itu mungkin sekarang kita survei, mungkin seminggu lagi bisa mulai pelaksanaan. Yang juga bisa, Bu, seminggu? Itu harus kita butuh ini, membuat tempatnya untuk ini. Nanti kalau enggak rusak kalau kena hujan. Jadi kita bangun itunya dulu. Tadi sudah di sini aja lah. Luas, enggak terlalu luas kayak gitu. Nanti mungkin Pak Gembong, silakan Pak Gembong. Itu perumahannya mau dijadiin kayak apa, Pak, yang di tepi laut, mau dikembangkan atau dipindah? Konsepnya yang pertama penataan ya. Kita mulai dengan yang paling krusial, itu adalah menyelesaikan masalah-masalah mendasar. Tadi ada accessibility ya, jadi ada dermaga, kemudian nanti meningkat ke penataan dan community development. Kita melihat sebetulnya potensi wilayah ini sebagai wilayah yang di depan dari Singapura, sehingga secara bisnis ini wilayah ini juga mempunyai nilai komersial yang tinggi. Hanya saja kan tidak bisa dibuat tiba-tiba ya, masyarakat harus diedukasi perlahan. Makanya ini nanti ada Pak Wali Kota, ada Ibu Wagub di sini.
kita akan bertahap membangun ini dan ultimate-nya tentunya kita akan menjadikan wilayah ini wilayah pariwisata baru. Jadi ada masyarakat nelayan, tapi juga ada nelayan-nelayan modern yang ikut beraktivitas di sini. Mungkin begitu. Tapi kalau rancang desainnya berarti belum ada. Kami baru pertama kali ke sini, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menyelesaikan. Kalau yang mesin mengubah sampah jadi bahan bakar itu Pak? Oh udah ada itu, tinggal kami bawa ke sini. Kapan tuh Pak? Ini kami pulang Nanti koordinasi saya harus bangun ini apa namanya? bangunannya supaya nggak kehujanan. Supaya nggak kehujanan. Berapa unit kan sana? Satu dulu lah. Itu jadi bahan bakar apa Pak? Jadi Jenis apa maksudnya? jadi BBM, jadi bensin. Yang 20 untuk ngecek lokasi tower sama kalau sudah mulai sampai kan Pak Wali tahu jawab ya Pak Wali tadi nyampaikan. Kita nanti Bapak sekalian kita akan bantu pemberdayaan ayam petelur. Jadi ayam itu bertelur terus ya Bang. Nanti juga berikan untuk anak-anak supaya proteinnya mereka bagus ya. Nanti saya bantu ternak ayam petelur. Jadi setiap hari itu ayamnya terus bertelur. Setiap hari. Ya. Nah nanti ditunjuk lokasinya di mana. Siapa Pak? RW atau Pak Lurah di sana kebetulan? Pak Lurah ya. Dua lokasi untuk apa namanya, untuk lokasi ini sama ternak sama tower, lokasi tower ya.